Shalom anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Ibu Lisa berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat ya, penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan seluruh keluarga kalian. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online, ibadah sekolah minggu GKI Zainal Success Sukabumi. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Walaupun kami masih melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online, namun kami bersuka cita karena kami dapat berjumpa dengan Tuhan melalui doa, melalui nyanyian, dan saat ini melalui firman Tuhan. Sebelum kami membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami semua untuk bisa mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, untuk cerita firman Tuhan hari ini Ibu Lisa nggak sendirian, tapi Ibu Lisa juga dibantu oleh keponakan-keponakan Ibu Lisa. Nah, nanti mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Lisa, mewakili kalian semua ya. Tema cerita firman Tuhan hari ini anak-anak adalah Tuhan ingin kita taat. Tuhan ingin kita taat. Nah, kita mau tanya dulu nih sama keponakan Ibu Lisa. J, taat itu apa sih, J? Taat itu artinya mematuhi apa yang disuruh. Nah, contoh nih perbuatan taat yang EJ lakukan. Nyapu lantai, aku ikuti. Oh, disuruh nyapu lantai, EJ ikuti. Makasih ya, EJ ya. Ya. Halo Adriel. Kan Adriel rajin sekolah minggu kan? Iya. Adriel tahu nggak nama tokoh Alkitab yang rambutnya tidak boleh dipotong, kemudian badannya sangat kuat? Tahu nggak siapa namanya, Dek? Samson. Iya, Samson atau Simpson ya, sama. Nah, sekarang kita akan membaca bagian Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayat 4 sampai dengan 31. Yo, buka Alkitabnya dari kitab Hakim-Hakim. Itu perjanjian lama ya. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayat 4 sampai dengan 31. Silahkan Papa Mama bantu ya untuk membukakan Alkitabnya. Ibu Lisa akan bacakan dan kalian semua yang di rumah boleh mengikutinya. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai dengan 31. Judulnya Simpson dan Delila. Sesudah itu, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui, karena apakah kekuatannya begitu besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia, dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simpson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering
kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang-orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentakannya lepas patok, tenunan, dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepada segala isi hatinya kepadanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Simson mati.
Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah, anak-anakku, demikianlah pembacaan Alkitab kita tentang Simson dan Delila serta Simson mati. Menurut Dede, Simson itu taat pada Tuhan apa enggak ya? Enggak. Iya, betul. Simson adalah seorang yang tidak taat pada perintah Allah. Anak-anakku, Simson ini seorang hakim. Dia pemimpin bangsa Israel. Simson ini punya keistimewaan, yaitu tenaganya kuat sekali. Dia bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Dia bisa mengalahkan singa hanya dengan tangan kosong, ya, karena tenaganya kuat. Kekuatan Simson itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson. Tapi ada satu syarat nih. Simson tidak boleh memotong rambutnya. Atau pisau cukur itu nggak boleh kena ke kepalanya. Jadi rambutnya dibiarkan panjang. Suatu hari Simson jatuh cinta kepada wanita Filistin yang bernama Delila. Nah, orang-orang Filistin yang pada waktu itu bermusuhan dengan orang Israel melihat ada kesempatan nih untuk mencari tahu di mana sih rahasia kekuatannya Simson. Kok dia begitu kuat, dia bisa mengalahkan banyak orang Filistin. Pasti ada rahasianya. Maka disuruhlah Delila untuk mencari tahu. Nanti kalau sudah tahu, akan diberi hadiah 1.100 uang perak. Wow, itu jumlah yang besar pada waktu itu. Sampai berapa kali Delila
harus mencari tahu sampai 3 kali. Yang pertama Simson katakan bahwa kalau dia diikat dengan 7 tali busur yang masih baru, yang masih basah, belum kering, dia akan sama seperti orang-orang biasa. Dia nggak punya tenaga lagi, nggak punya kekuatan lagi. Nah, diam-diam Delila memberitahukan kepada raja-raja kota Filistin, di sini letak kekuatan Simson. Kalau dia diikat dengan 7 tali busur yang masih baru, dia tidak akan kuat lagi. Tapi ketika itu dilakukan, ternyata Simson bisa memutuskan 7 tali busur itu. Yang pertama. Yang kedua, Delila bertanya lagi, Simson, yang pertama kan kamu udah bohongin aku, kamu mau main-mainin aku. Ayo sekarang, di mana letak kekuatanmu? Kemudian Simson mengatakan bahwa jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah seperti orang manapun juga. Sekarang yang kedua, Simson katakan harus diikat dengan tali yang baru yang belum pernah dipakai. Lalu Delila melakukan itu lagi. Dia menyuruh orang untuk mengikat. Lalu Delila menyuruh orang untuk mengikat Simson. Ternyata Simson bisa memutuskan kembali tali-tali itu. Kemudian Delila bertanya lagi, Simson, ayo dong kasih tahu kekuatanmu itu letaknya di mana? Supaya kalau aku lakukan kamu bisa di mana letak kekuatanmu? Lalu Simson mengatakan bahwa kalau 7 ikatan rambutnya, jalinan rambutnya itu diikat di tanah, dipatok di tanah, dia tidak akan menjadi kuat lagi. Delila lakukan lagi. Ternyata Simson masih kuat. Nah, karena sudah 3 kali dipermainkan oleh Simson, merasa dibohongi oleh Simson, maka Delila mulai marah. Dia mulai merajuk. Gak mau lagi bicara sama Simson. Nah, ini yang membuat Simson sedih. Lalu Simson katakan, oke, sekarang saya mau kasih tahu deh ke kamu rahasia saya yang sebenarnya. Dan Simson menceritakan nih rahasianya, bahwa kekuatannya akan hilang kalau rambutnya dipotong. Nah, disinilah anak-anakku letak ketidaktaatan Simson. Tuhan sudah mengatakan bahwa kekuatan Simson itu ada di rambutnya dan ini harus dirahasiakan. Tidak boleh diberitahukan kepada yang lain, apalagi diberitahukan kepada musuh, pihak musuh ya. Tapi karena Simson tidak taat, tergoda oleh Delila, maka Simson menceritakan rahasianya. Akhirnya apa? Tuhan meninggalkan Simson. Itu ada di ayat yang ke-20 bagian akhir. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan meninggalkan dia. Di ayat 21 bagian akhir ya. Simson tidak tahu bahwa karena ketidaktaatan dia, Tuhan meninggalkan Simson. Dan ketika Tuhan meninggalkan Simson, kekuatannya lenyap. Nah, sehingga Simson bisa ditangkap, bisa diikat, dimasukkan ke penjara, diikat pakai rantai, kemudian pekerjaannya di penjara itu hanya menggiling. Menggiling itu menghaluskan sesuatu, bisa menghaluskan batu, bisa menggiling kacang-kacangan dan sebagainya. Jadi pekerjaannya hanya menggiling. Sampai suatu hari, raja-raja kota orang Filistin ini dan banyak lagi orang Filistin berkumpul di satu rumah yang besar. Lalu mereka memanggil Simson untuk melawak, untuk menceritakan cerita-cerita lucu. Nah, disinilah kesempatan sekali lagi bagi Simson untuk membalaskan dendam. Karena dia sudah dicungkil matanya, kedua matanya jadi buta. Kemudian dia sudah dimasukkan ke dalam penjara, sudah harus mengerjakan pekerjaan penggilingan. Maka Simson berseru kepada Tuhan ya di ayat 28.
Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Tuhan mendengar seruan dari Simson, dan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, Simson dapat menarik tiang-tiang rumah itu sehingga tiang-tiangnya roboh, rumahnya juga roboh, menimpa Simson dan menimpa banyak orang-orang Filistin saat itu. Nah, anak-anakku, dari cerita Simson ini kita belajar bahwa hal ketaatan itu sangat penting. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang taat. Eren, stop main gamenya, makan dulu yuk. Oke, Ibu. Kalau Dede disuruh sama mamah nih, ayo Dede tidur siang. Padahal Dedenya lagi nonton TV. Gimana? Langsung tidur siang. Langsung tidur siang. Anak Tuhan harus bagaimana, Dek? Baik. Harus baik, harus Taat. taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan apa yang orang tua katakan, taat melakukan apa yang guru katakan, taat pada peraturan di sekolah, peraturan di rumah, taat pada peraturan di jalan. Kalau kita taat, kita juga yang akan beruntung. Contoh begini, guru kita memberikan tugas untuk dilakukan di rumah. Terus kita tunda-tunda melakukan tugasnya. Akhirnya kita lupa. Akibatnya apa? Kita tidak akan mendapat nilai ya. Kan kita jadinya rugi kalau begitu. Tahu misalnya nih, mama menyuruh kita untuk menghabiskan makan kita. Tapi kita tidak menghabiskannya. Ketika kita lihat mamahnya nggak ada yang memperhatikan, lalu kita buang ke tempat sampah. Karena kita nggak mau makan. Akibatnya apa? Kita bisa sakit. Jadi kalau kita tidak taat, kita akan rugi. Hanya Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang taat. Oke, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, Ibu Lisa mau mengajak kalian bernyanyi. Masih ingat lagu Anak Tuhan Harus Taat? Anak Tuhan harus taat. Masih ingat ya? Oke, kita mau nyanyi bersama-sama lagu ini, mengingatkan kita untuk taat. Anak Tuhan harus taat. Anak Tuhan harus setia. Anak Tuhan penuh kasih. Anak Tuhan juga harus sabar. Hormati orang tua, sayangilah sesama. Anak Tuhan harus menggarami dunia. Anak Tuhan harus jadi terang. Anak Tuhan harus taat. Anak Tuhan harus setia. Anak Tuhan penuh kasih. Anak Tuhan juga harus sabar. Hormati orang tua, sayangilah sesama. Anak Tuhan harus menggarami dunia. Anak Tuhan harus jadi terang. Kiranya cerita firman Tuhan hari ini dari tokoh Simson menjadi contoh bagi kita supaya kita hidup taat. Saya yakin anak-anak semua di rumah juga adalah anak-anak yang taat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tolonglah kami Tuhan,
supaya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Taat pada firman Tuhan, taat pada peraturan, taat pada orang tua. Ya Bapa, kami juga saat ini berdoa untuk sekolah kami. Tuhan berkati supaya kami mendapatkan pendidikan yang baik, meraih masa depan yang baik. Berkati orang tua kami ya Tuhan dalam mereka bekerja, berusaha, supaya berkat-berkat Tuhan pun hadir di dalam keluarga kami. Berkati gereja kami supaya pada harinya nanti Bapa, kami dapat beribadah sekolah minggu bersama-sama di gereja. Kami rindu untuk itu Tuhan. Berkatilah Bapa, jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit, Tuhan sembuhkan, yang bersedih Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan Tuhan tolong. Ampunilah segala dosa dan salah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anakku, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.